Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miss Laila sudah. Iya. Nah, Sama-sama adik-adik, Misti. Miss Laila ini akan menemani kita ya dalam pembahasan bahasa Inggris kelas 11. Jadi, adik-adik kelas 11, nah boleh menyimak ya, boleh siapkan alat tulisnya juga. Nah, nanti kemarin yang sudah mengerjakan soal TO ya, barangkali ada yang tidak dipahami, nah boleh nanti simak penjelasan dari Miss Laila ya. Oke, kita langsung saja. Silakan, Miss. Baik, terima kasih Misti. Misalnya izin share screen ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11. Bertemu dengan Miss Laila di sini. Dan kali ini Miss Laila akan membahas kunci jawaban dan pembahasan TO Bahasa Inggris kelas 11. Oke, langsung saja kita ke nomor satu. Ada sebuah teks deskriptif. Ini mendeskripsikan seorang sahabat yang bernama Sarah. Oke, yang ditanyakan adalah what is the main purpose of the text above? Oke, adik-adik, ketika adik-adik menemukan sebuah pertanyaan dengan bunyi, misalnya, what is the main purpose of the text above? Maka teks pertanyaan tersebut menanyakan tujuan dari teks tersebut, ya, tujuan dituliskan dari teks tersebut. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini, maka adik-adik harus tahu dulu jenis teksnya, ya. Oke, nah adik-adik, kalau di soal ini, di sini sudah disebutkan deskriptif teks ya, tapi kalau di kebanyakan soal-soal yang lainnya, teksnya itu tidak dituliskan. Jadi adik-adik harus siap dan harus bisa membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya untuk menjawab soal seperti ini, ya. Oke, karena di sini sudah jelas teksnya adalah teks deskriptif, maka tujuan dari teks deskriptif ini adalah to describe the characteristics of a person. Oke, kita lihat yang nomor dua. Oke, yang nomor dua, kita lihat pertanyaannya adalah what is the main topic of their conversation? Oke, yang ditanyakan adalah topik utama dari percakapan mereka. Oke, kita lihat di sini si boy nanya nih, what did you do last weekend? Nah, si girl menjawab, I visited my grandparents in the village. We planted vegetables in the garden and cooked traditional food together. It was tiring but really fun. Oke, jadi si boy ini nanya, what did you do last weekend? Ini sudah bisa kita simpulkan bahwa main topik dari conversation tersebut adalah activities last weekend. Oke, next number three. Betul atau salah? The text states that social media only has positive effects for teenagers. Oke, kita lihat. Social media has become an important part of teenage life. It helps them connect with friends and learn new things. However, spending too much time on social media can reduce face-to-face social interaction. Therefore, teenagers need to manage their time wisely. So, ternyata di teks ini tidak hanya disebutkan positive effects-nya, tetapi juga ada negative effects-nya. Jadi pernyataan ini salah. Oke, next number four. According to the text, time management is important in using social media. Oke, is it true or false? Yes, tadi kita sudah dengar ya bahwa therefore teenagers need to manage their time wisely. Oke, kita lihat berarti pernyataannya benar. Okay, next. What do you think about online learning? What do you think about online learning? Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggunakan asking for opinion expression. Ya, oke. Jadi ini menanyakan pendapat kita tentang apa online learning atau pembelajaran secara online. Oke, maka jawabannya karena ini
pertanyaannya adalah what do you think about online learning? Maka jawabannya I think. Nah, itu ya. Ini jawaban kita artinya merespons atau giving opinion. Oke, jadi isinya yang I think it's convenient but sometimes less effective. Oke, sip. Next, number 6. How do you usually spend your free time? How do you usually spend your free time? Nah, pertanyaan ini menanyakan bagaimana kita menghabiskan waktu luang kita. Jadi, jawabannya adalah yang C. Ya, oke. Next. Why is English important for students? Kenapa bahasa Inggris itu perlu untuk para siswa? Ya, oke. Maka jawabannya karena pertanyaannya diawali oleh kata why, maka jawabannya diawali oleh kata because. Oke, jadi isinya B. Because it is used for international communication. Oke, next, number 8. Oke, yang ditanyakan adalah which of the following statements are true based on the text. Oke, pilih dua jawaban. Berarti jawabannya boleh lebih dari satu. Kita lihat dulu teksnya. One sunny morning, Andy decided to climb Mount Bromo. He prepared his equipment and started the journey at 4 a.m. The climb was challenging, but the beautiful sunrise made it worthwhile. When he reached the top, he felt incredibly proud of his achievement. Oke, kita lihat. Apakah betul Andy climbed the mountain in the afternoon? No, di sini disebutkan and started the journey at 4 a.m. 4 a.m. itu berarti in the morning. Oke, jadi ini salah. The climbing experience was difficult. Difficult. Oke, betul atau salah? Lihat di kalimat ini. The climb was challenging. Challenging has a synonym. The synonym is what is it meaning with the word difficult? So it is true. Yeah. Okay. Next. Andy felt disappointed. Of course not. Ya. Oke, disappointed itu artinya kecewa. Sementara di sini disebutkan he felt incredibly proud of his achievement. Jadi ini salah. The sunrise was beautiful. Kita lihat di sini. But the beautiful sunrise made it worthwhile. Berarti betul. Okay, next. Andy forgot to bring his equipment. No, kita lihat di sini. He prepared his equipment and started the journey at 4 a.m. Jadi ini pernyataannya salah. Okay, next, number 9. Yang ditanyakan di sini adalah error, error apa namanya kesalahan ya atau grammatical errors ya. Kita lihat di sini manakah yang salah. I likes reading books about adventure. Oke, kita lihat di sini. I likes. Ini kalimatnya kalau secara tense ya ini sudah benar. Kenapa? Karena ini menyatakan hobi dan hobi itu ketika diungkapkan maka menggunakan present simple tense yaitu tense yang menggunakan kata kerja ke satu. Cuma di sini ada satu what is it little mistake tapi apa ya fatal gitu ya fatal. Kenapa? Karena seperti kita sudah ketahui kalau subjeknya I ya in what is it present simple tense kalau subjeknya I, you, they, and we atau yang plural maka kata kerjanya itu nggak usah menggunakan s, es atau es ya. Meanwhile kalau subjeknya singular ya she, he, it baru boleh menggunakan s harus bahkan bukan boleh ya. So this is a wrong sentence. Oke, kita lihat yang number 2. My brother and I often go to the library on weekends. Nah, kalau ini betul. Kenapa? Karena ini menyebutkan daily, habit, ya, kebiasaan. Kemudian kita tahu bahwa kebiasaan juga menggunakan present simple tense dan apa namanya kata often itu sebagai penandanya bahwa ini adalah present simple tense. Kemudian my brother and I itu plural dan go
itu kata kerja yang tepat. Kenapa? Karena lebih dari satu ya. My brother and I. Oke. Jadi nomor dua itu betul. Oke, next. She don't like watching horror movies. Oke. Nah, she don't. She don't. Tidak suka. Don't like. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena harusnya doesn't. Oke. Ayo Dewi nggak pakai S. She it pakai S kata kerjanya. Jadi ketika diubah menjadi kalimat negatif ataupun interrogatif, karena untuk membentuk kalimat negatif dan interrogatifnya itu membutuhkan auxiliary verb yaitu does, do. Nah, kalau yang kata kerjanya menggunakan S di kalimat positifnya, maka di kalimat negatifnya juga auxiliary verbnya menggunakan S yaitu does. Ya, oke. Jadi nomor 3 itu salah. Kita lihat yang nomor 4. They usually do their homework together. Betul. Oke, ada kata usually di situ, berarti ini menandakan present simple tense dan subjeknya they yaitu plural dan do itu kata kerja ke satu without S. Jadi isinya betul. Oke, jadi nomor 4 itu betul ya. Oke, kemudian we is studying for the exam now. We is studying for the exam now. No. Oke, kenapa? Karena ini menggunakan present continuous tense ya, dan present continuous tense itu betul strukturnya itu to be ditambah kata kerja ing. To be-nya ada am, ada is, ada are tergantung dari subjeknya. Nah, am itu digunakan ketika subjeknya I. Is digunakan ketika subjeknya yang singular, she, it. Nah, meanwhile, are digunakan ketika subjeknya you, they, we, or yang plural. Jadi, we is itu kurang tepat. Oke, jadi isinya 2 dan 4. Oke, next number 10. Which communication strategies are shown in the dialogue? Okay, you may choose more than one answer. Kita lihat. Kata si A, I think we should use more public transportation to reduce pollution. Oke, dia si A ini mengungkapkan pendapatnya. I think, itu ya. I think we should use more public transportation to reduce pollution. Si B bilang, I agree with you. I agree with you. But what about people who live in areas with limited public transportation? I agree with you. Di situ ada kalimat yang menggunakan expression of agreement. Ya, kemudian dijawab lagi. That's a good point. That's a good point. Maybe the government should improve the infrastructure first. Oke, kita lihat ada yang mengungkapkan opinion, kemudian ditanggapi dengan agreement expression, kemudian di apa lagi direspon kembali. That's the good point. That's a good point kata si A. Artinya si A itu dia menimpali dan mempertahankan mempertahankan si conversation-nya sehingga si conversation tersebut berakhir dengan baik tanpa menggantung informasi. Jadi, nomor 10 itu jawabannya yang B, expressing agreement, kemudian sustaining the discussion. Ya, oke, sip adik-adik. Demikianlah pembahasan soal-soal TO Bahasa Inggris kelas 11. Semoga tidak puas dan Miss Saila kembalikan lagi kepada Misty. Halo Misty. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Laila. Ya, Sama-sama Misty. oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh adik-adik. Nah, tapi boleh loh diputar ulang ya. Nah, biar lebih bisa Banget. memahami kembali ya. Yap. Oke, terima kasih Miss Laila, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.